Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Giska dengan NPM 2042301 kelas 4G Prodi PGSD. Baiklah, video kali ini masih membahas tentang elemen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Jika video kemarin kita membahas tentang, maka video kali ini kita membahas tentang standar proses dan standar penilaian. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu standar proses, merupakan seperangkat pedoman atau aturan yang ditetapkan untuk mengatur cara kerja suatu organisasi, perusahaan, atau lembaga dalam menjalankan kegiatannya. Tujuan utama dari standar proses adalah untuk memastikan konsisten, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas serta mencapai hasil yang optimal. Standar proses dalam kurikulum adalah pedoman yang mengatur bagaimana pembelajaran harus dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung secara efektif, efisiensi, dan berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, standar proses dalam kurikulum 2013 merupakan salah satu standar nasional pendidikan yang mengatur pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Standar ini mengacu pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Kurikulum 2013 menekankan pembelajaran berbasis saintifik, yaitu proses pembelajaran yang mengikuti metode ilmiah. Ada 5 langkah utama dalam pendekatan ini. Yang pertama, mengamati. Siswa mengamati fenomena, membaca teks, menonton video pembelajaran. Yang kedua, menanya. Siswa diajak untuk mengacu pertanyaan berdasarkan observasi mereka. Yang ketiga, mencoba. Siswa melakukan percobaan, eksperimen, atau kegiatan lain untuk menemukan konsep. Yang keempat, menalar. Siswa menganalisis hasil percobaan, menghubungkan dengan teori, dan menarik kesimpulan. Yang kelima, mengomunikasikan. Siswa menyampaikan hasil pemikiran melalui diskusi, presentasi, atau laporan tertulis. Selanjutnya, standar proses kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka mengedepankan pembelajaran berbasis kompetensi dengan memberikan fleksibilitas bagi guru dalam menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran. Model pembelajaran bersifat lebih fleksibel, terutama melalui pembelajaran berbasis proyek dalam rangka penguatan profil pelajar Pancasila. RPP yang digunakan dalam kurikulum merdeka lebih sederhana dan fleksibel dalam bentuk modul ajar. Guru memiliki kebebasan dalam menyesuaikan pembelajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Kurikulum ini lebih menekankan pada pembelajaran berpusat pada siswa, di mana mereka diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Perbedaan standar proses K13 dan kurikulum merdeka yaitu kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik, di mana siswa diarahkan untuk menemukan konsep melalui observasi dan eksperimen. Kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas kepada guru dan siswa dalam memiliki metode pembelajaran yang sesuai. Dalam K13, pembelajaran lebih terstruktur dan terikat pada silabus yang ketat. Sementara itu, dalam kurikulum mereka, pembelajaran lebih terbuka dan memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi sesuai minat dan bakat mereka. Kurikulum merdeka juga menekankan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang bertujuan membangun karakter dan keterampilan abadi ke-21 melalui pengalaman langsung. Materi yang kedua yaitu standar penilaian. Standar penilaian adalah seperangkat kriteria, aturan, atau pedoman yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi suatu kinerja, hasil, atau proses dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pengerjaan, atau kualitas pendidikan. Standar penilaian bertujuan untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif, adil, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Standar ini biasanya mencakup aspek-aspek tertentu yang harus dipenuhi agar suatu hasil dapat dianggap valid dan berkualitas. Selanjutnya, standar penilaian dalam kurikulum 2013 adalah pedoman yang digunakan untuk menilai proses dan hasil pembelajaran peserta didik. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kompetensi yang ditargetkan dalam kurikulum. Dalam kurikulum 2013, penilaian dilakukan secara berkesinambungan dan komprehensif dengan memperhatikan berbagai aspek. Kurikulum 2013 menerapkan penilaian berbasis kompetensi yang mencakup 3 aspek utama, yaitu
Penilaian sikap, spiritual, dan sosial meliputi kejujuran disiplin, kerjasama, dan nilai karakter lainnya. Dilakukan melalui observasi dan jurnal guru. Yang kedua, penilaian pengetahuan mengukur pemahaman siswa terhadap materi melalui tes tertulis, kuis, dan tugas. Yang ketiga, penilaian keterampilan pengukur kemampuan siswa dalam penerapan ilmu pengetahuan melalui praktik, proyek, atau portofolio. Standar penilaian kurikulum mereka lebih menekankan asesmen formatif dan sumatif untuk mengukur perkembangan siswa secara lebih menyeluruh. Asesmen formatif digunakan untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran, bukan sekedar memberikan nilai. Asesmen sumatif tetap dilakukan tetapi lebih fleksibel seperti dalam bentuk proyek atau portofolio. Rapor dalam kurikulum mereka tidak hanya berisi angka tetapi juga deskripsi capaian pembelajaran yang menggambarkan pemahaman dari keterampilan siswa secara lebih komprehensif. Selanjutnya, perbedaan penilaian ke-13 dan kurikulum merdeka. Dalam kurikulum 2013, penilaian lebih berfokus pada angka dan nilai kuantitatif berdasarkan kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD). Kurikulum merdeka lebih menekankan pada asesmen autentik yang mengukur perkembangan siswa secara kualitatif melalui refleksi, proyek, portofolio. Penilaian dalam K13 seringkali dilakukan melalui ujian dan tugas tertulis, sementara dalam kurikulum merdeka asesmen bisa berupa laporan proyek, presentasi, dan diskusi. Raport dalam kurikulum 13 lebih menekankan pada angka dan nilai, sedangkan dalam kurikulum mereka, raport mencerminkan perkembangan keterampilan dan pemahaman siswa secara deskriptif. Kesimpulan pada video kali ini, kurikulum merdeka lebih fleksibel dan memberikan lebih banyak kebebasan bagi guru dalam menentukan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan konteks siswa. Hal ini memungkinkan pembelajaran yang lebih relevan dan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Sementara itu, kurikulum 2013 menekankan pada struktur yang jelas dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran yang lebih terstandarisasi yang memberikan arahan yang lebih pasti kepada guru dan melaksanakan proses pembelajaran. Dalam hal penilaian, kurikulum mereka menekankan pentingnya asesmen formatif dan kompetensi yang lebih holistik, yang memungkinkan evaluasi yang lebih berbasis pada kemajuan individu siswa, sedangkan kurikulum 2013 lebih fokus pada hasil akhir yang diukur dengan ujian nasional dan ujian sekolah. Dampak dari penggeseran ini adalah guru diberi lebih banyak ruang untuk berinovasi dan menyesuaikan pembelajaran dengan konteks yang ada, sedangkan siswa lebih dihargai atas proses dan perkembangan belajar mereka, bukan hanya nilai akhir yang diperoleh melalui ujian besar. Perubahan ini diharapkan dapat menciptakan pendidikan yang lebih adil, menyeluruh, dan lebih menekankan pada kualitas pembelajaran, bukan hanya kuantitas hasil ujian.